Israel kembali luncurkan serangan ke rumah sakit di Gaza. Pasukan Israel mengatakan mereka menggerebek rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di Gaza pada Kamis waktu setempat. Mereka menyebut serangan terhadap rumah sakit Nasser tepat dan terbatas dan mengatakan serangan itu didasarkan pada informasi bahwa militan Hamas bersembunyi dan menyandera rumah sakit tersebut. Bahkan mungkin ada beberapa jenazah yang disandra di sana. Namun, Hamas membantah laporan itu. Rekaman yang beredar menunjukkan kekacauan teriakan dan tembakan di koridor rumah sakit yang gelap dan dipenuhi debu dan juga asap, menurut Reuters. Otoritas kesehatan di daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas mengatakan Israel telah memaksa keluar puluhan staf pasien pengungsi dan keluarga staf medis yang berlindung di rumah sakit. Sekitar 2.000 warga Palestina tiba di kota perbatasan selatan Rafah dan pada Rabu malam. Sementara yang lain bergerak ke utara menuju Deir al-Bala di Gaza Tengah, kata mereka. Rumah sakit Nasser adalah fasilitas penting untuk seluruh penduduk atau penduduk Gaza. Sayangnya, militer Israel mengklaim lebih dari 85% fasilitas medis utama di Gaza telah digunakan oleh Hamas untuk operasi teror. Perang dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas mengirimkan pejuangnya ke Israel menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil dan menyandera 253 orang menurut perhitungan Israel. Serangan udara dan darat Gaza Israel sejak itu telah menghancurkan Gaza yang kecil dan padat, menewaskan 28.663 orang juga sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan, dan memaksa hampir 2 juta penduduknya atau pendukungnya meninggalkan rumah mereka. Beberapa tentara Israel yang tengah berjaga di pos pemeriksaan Mazmuria dekat Bethlehem dilaporkan terluka parah setelah ditikam oleh pejuang. 2 tentara Israel masing-masing menderita luka yang parah di daerah vital. Penikaman tersebut dilakukan oleh para pejuang sebagai bagian dari strategi operasi gerilya untuk memukul pasukan Israel dari kawasan Gaza. Sebagai informasi, operasi gerilya seperti ini di belakangan mulai aktif dilakukan warga Palestina. Mereka beralasan serangan tersebut merupakan bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan Zionis Israel. Tak tanggung-tanggung untuk membantu Hamas melakukan perlawanan kepada Israel, warga Palestina nekat menggempur iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel dengan bom api. Dari cuplikan video yang beredar di media sosial, beberapa bola api tampak berhasil menghantam kendaraan Zionis hingga terbakar membara. Serangan ini menunjukkan kemampuan luar biasa para pejuang Palestina dalam melawan agresi militer Israel. Sementara itu, 20.000 pasukan IDF diklaim cacat dan menjadi korban dalam serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Selain memicu pembengkakan kerugian bagi negara Israel, serangan yang dilakukan warga Palestina dan militan Hamas juga membuat jumlah korban cacat Israel makin meningkat. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Edan Kleiman mengatakan, Bloomberg jumlah korban cedera meningkat hingga 20.000 orang. Menurutnya, merupakan pertama kalinya bagi Israel menyaksikan banyaknya korban yang harus direhabilitasi. Akan ada dampak jangka panjang jika kita melihat banyaknya penyandang disabilitas yang harus direhabilitasi oleh Israel yang juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, kata ilmuwan politik Israel dan Profesor Kebijakan Militer Publik Yagi Levi.
Tak hanya itu saja, disebutkan juga bahwa peningkatan kasus bunuh diri di Israel selama beberapa bulan terakhir melonjak usai ribuan tentara mengalami gangguan mental dan kalah perang melawan Hamas. Adapun peningkatan kasus ini terjadi di kalangan pemukim maupun tentara, demikian dikutip dari laman Watan Serb. Merespon kasus ini, Forum Direktur Rumah Sakit Jiwa dilaporkan tengah mendesak pengawas keuangan negara Israel untuk menyatakan keadaan darurat. Seiring dengan meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan mental di kalangan warga Israel, forum tersebut juga menggambarkan situasi ini sebagai bencana yang besar. Meski sebagian besar kota Gaza, Palestina telah porak-poranda dibombardir militer Zionis dari udara dan serangan darat, tapi ternyata Hamas tak begitu saja mau menyerah. Terbukti, pada pekan akhir ini Hamas memberikan perlawanan terhadap pasukan militer negara Yahudi yang masuk ke tengah kota Gaza. Pertempuran hebat pun pecah, dampaknya cukup fatal untuk Zionis. IDF melaporkan seorang perwira yang sangat terkenal, pasukan elit mereka tewas jadi mayat dalam pertempuran di kota Gaza. Di tengah-tengah kota, mayatnya tergeletak diserang oleh Hamas. Perwira yang tewas itu bernama Mayor Mil Konstantin Susko. Menurut IDF, Mayor Susko merupakan prajurit dari Brigade Golani, brigade nomor 1 andalan Israel yang jadi andalan Israel dalam semua peperangan selama ini mereka lakoni. Mayor Susko berdinas di Brigade Teknik Tempur 786 Brigade Golani. Ia tewas seketika di pertempuran itu dalam melawan militan Hamas. Di sisi lain, selain Mayor Susko, Israel juga kehilangan perwira mudanya dari Brigade Givati, namanya Kapten Harel Itah, dalam perawatan akibat luka parah yang dideritanya ketika berhadapan dengan Hamas di selatan Gaza. IDF juga mengklaim sampai saat ini total sudah 170 prajurit elit militernya yang tewas dalam invasi Gaza. Hal ini semakin jelas jika Hamas sulit dikalahkan bahkan ditaklukkan oleh pasukan elit sekalipun.